warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang sinonim, antonim, dan analogi. Oke, jadi ini mungkin teman-teman pasti sudah tahu sinonim itu apa, antonim, dan analogi. Ini soal yang umum yang sering muncul pada TIU, mau dari kedinasan, mau CPNS, itu selalu muncul. Tidak lepas dari sinonim, antonim, dan analogi. Oke, jadi simak baik-baik video pembahasan kita kali ini. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang ketiga materi ini langsung. Jadi ada pembahasan sedikit atau penjelasan sedikit tentang sinonim, antonim, dan analogi ini. Oke, jadi teman-teman pasti sudah tahu sinonim itu apa. Dimana ya sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalkan tulisan maupun pelafalan, tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau yang sama. Jadi ya mungkin teman-teman pasti sudah tahu sinonim itu persamaan kata. Oke, sedangkan antonim itu lawan katanya. Jadi sinonim tadi persamaan, sedangkan antonim itu lawan kata. Dilihat dari pengertiannya menurut KBBI, kata yang mempunyai arti saling berlawanan satu sama lain. Oke, jadi ini ya teman-teman mungkin bisa kerjakan secara cepat kalau tahu arti setiap katanya. Jadi di sini saran saya ya selalu download mau di HP atau apapun itu ya KBBI. Kenapa B-nya duluan? KBBI. KBBI. Nah, ini yang paling penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi HP itu wajib ada KBBI-nya supaya tahu ada kata yang belum pernah didengar ternyata bahasa Indonesia kayak gitu. Contohnya di sinonim ini. Tumbuhan kan sama artinya dengan flora, mau dari bahasa biologinya atau bahasa ilmiahnya kan dia tumbuhan itu flora. Jadi tumbuhan sinonimnya itu flora. Kalau meminta kan sama artinya atau maknanya dengan memohon. Kalau kosong ini bukan hati yang kosong tetapi kosong. Misalkan kayak gelas yang kosong dan seterusnya. Itu artinya ya tidak berisi. Jadi kayak gitu untuk sinonimnya. Begitu pula antonim. Antonim identiknya biasanya model silang atau kurang lebih atau lebih dari. Di sini tadi sinonim itu menggunakan sama dengan. Oke, jadi asli ya lawannya adalah palsu. Jadi kita bilang saya lawannya. Banyak ya lawannya sedikit. Elastis lawannya kaku kayak gitu. Jadi gampang kan tentang sinonim antonim. Tetapi yang di sini susahnya kadang ada kosakata yang belum pernah kita dengar dan muncul pada soal. Itu yang bahaya. Hati-hati, mungkin main cap-cip-cup saja jalan terakhirnya. Oke. Untuk analogi, dari analogi ini ya di sini ada penjelasannya dalam KBBI, diartikan sebagai adanya persamaan atau persesuaian antara dua hal atau benda atau bentuk yang berlainan. Di dalamnya analogi juga disebut dengan kias. Oke. Biasanya juga analogi ini kan kita bisa sebut dengan pemisalan. Untuk menjawab tipikal soal TIU ini, pemisalan. Jadi ini kita menggunakan konsep pemisalan saja supaya lebih gampang dalam menjawabnya. Oke, jadi gitu saja penjelasan dikit. Mungkin teman-teman bisa screenshot ini tentang sinonim, antonim, analogi kalau mau. Kita langsung saja ke soal-soal yang biasanya muncul juga di TIU. Contohnya kayak gini, bukan contoh sih, soal. Oke, militan. Militan itu apa? Jadi mau tidak mau teman-teman kalau latihan-latihan soal ya kalau sudah tahu aman. Kalau belum tahu ya mendingan cari di KBBI. Militan itu apa? Militan kan itu artinya ya seperti apa ya? Bersemangat tinggi. Militan itu ya dari kata militer mungkin atau apa. Ini bersemangat tinggi. Oke, bersemangat tinggi. Bisa juga penuh gairah. Ini juga bisa persamaannya penuh gairah. Oke, ini agak jelek kalau menulis, kalau angka-angka aman. Oke, jadi penuh gairah. Jadi kalau militan itu bisa bersemangat tinggi atau penuh gairah. Jadi apa saja yang kira-kira cocok, kan anti penindasan kan sudah salah. Ideologi kan ini atau bisa cara berpikir, paham, teori dan lain-lainnya berarti juga salah. Brutal juga ini kan ya tidak mungkin dia bersemangat tinggi atau penuh gairah. Jadi untuk di brutal ini kan kejam, kurang ajar dan lain-lainnya, salah juga. Penggolongan ya ini juga salah. Yang paling mungkin ya agresif. Kok agresif? Karena kan kita tadi main eliminasi yang lainnya. Agresif itu ya bernafsu menyerang, berarti dia penuh gairah. Jadi ini memenuhi. Jadi jawabannya adalah Charlie. Bisa pakai model-model kayak gitu cara jawabnya, atau cara-cara ya mau tidak mau cari artinya masing-masing kayak gitu.
Oke. Lanjut di selanjutnya ekskavasi. Ekskavasi ini kan ya penggalian untuk bahan purba. Kalau kita singkat ini penggalian. Nah, penggalian untuk purbakala. Oke, ini agak jelek tulisannya. Purbakala. Jadi ya, sudah dilihat ada penggaliannya. Jadi jawabannya adalah penggalian. Jadi alfa ini bisa main uji mau tidak juga bisa jadi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah apa itu? Alfa, bukan elfa, but alfa. Kita ganti dulu ininya. Oke, selanjutnya lagi kita nomor 3. Jadi ini agak banyak karena cuma langsung saja, bukan kayak rumus kayak kemarin-kemarin. Oke. Paradoksal. Paradoksal itu apa artinya? Ya bertentangan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Jadi kira-kira apa yang cocok pada di opsi ini? Nah, ini tadi mengandung kebenaran. Kayak gitu. Jadi yang paling mungkin di sini kan kalau kontras, kita langsung jawabannya saya supaya tidak terlalu lama. Kontras itu memperhatikan perbedaan yang nyata apabila dibandingkan. Jadi paradoksal itu sinonim dengan kontras. Jadi kayak gitu saya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus mencari sinonimnya kayak gitu kan. Sejalan bukan, seiring juga bukan, ideal juga, konsisten juga bukan. Jadi di sini ya tipsnya mungkin teman-teman rajin-rajin menjawab tipikal soal sinonim antonim kayak gitu. Oke, sudah aman untuk sinonimnya. Kita lanjut ke apalagi namanya ini tadi, antonim atau lawan kata karena ada tandanya kayak gitu. Oke, prefix. Prefix itu apa? Itu namanya awalan. Oke, awalan. Berarti lawannya awalan ya ini sudah alfa sudah salah karena pengertian dari prefix. Berarti awalan ya pasti ada akhirannya. Jawabannya elfa kayak gitu. Oke, si elfa sudah naik. Kita lanjut lagi supaya nggak terlalu lama. Amatir. Nah, amatir kan pasti ya orang baru atau biasa newbie. Nah, biasanya kan bisa dibilang gitu. Newbie. Yang mungkin sering main game. Newbie berarti ya kalau lawannya amatir pasti ahli, ya ahli pada bidangnya. Jadi jawabannya cinta karena cinta selalu benar kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Itu tinggi. Nah, ini ingat. Tinggi, ingat tinggi berarti lawannya apa kira-kira teman-teman? Itu rendah, bukan pendek. Jadi kalau ada tinggi ya ada rendah. Kalau pendek panjang, sedang large. Bisa kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu pasti teman-teman ya paham untuk ini supaya tidak terlalu berlama-lama. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, oke, kita masuk ke analogi ya. Ingat analogi pemisalan. Jadi saya kasih yang metode yang gampang sekali cuma pemisalan. Artinya di titik 2 ini kita ubah kata-kata pemisalan yang cocok. Contohnya kayak gini. Pikiran itu apa kira-kira yang cocok dengan otak? Mungkin pikiran berada dalam otak atau apapun itu. Jadi ini misalkan kita pikiran dihasilkan. Oke. Dihasilkan oleh otak. Jadi pikiran dihasilkan oleh otak. Oke, cocok, bisa jadi. Bukan bisa jadi sih, sudah pas. Ya, jadi pikiran dihasilkan oleh otak. Buku dihasilkan oleh printer. Betul atau salah? Ya salah. Awan dihasilkan oleh langit. Salah juga. Kata-kata dihasilkan oleh lisan. Oke, cocok. Kita checklist dulu. Hujan dihasilkan oleh uap. Salah. Komputer dihasilkan ketikan. Nah, ini juga salah. Ingat, jadi kalau kita gunakan analogi yang aman dan cuma mendapat satu jawaban, berarti analoginya sudah cocok. Tapi kalau misalkan 2 pernyataan yang cocok, mungkin kita mengubah analoginya supaya menghasilkan satu jawaban yang cocok. Jadi jawabannya adalah cinta. Karena cinta lagi selalu benar untuk orang yang tepat. Oke, jadi gitu cara jawabnya untuk nomor 7. Dan seterusnya ini kita menggunakan konsep yang sama. Agama, ateis kan. Ateis itu tidak memiliki agama. Jadi ini bisa jadi ya lawannya saja. Jadi agama sinonimnya atau sinonim, antonimnya kan antonim. Nah, antonim dari atau misalkan ya antonim atau mau lawan boleh juga. Nah, ini lawan dari. Jadi agama berarti ateis kan tidak beragama atau tidak memiliki agama. Jadi kita cari yang di sini yang paling cocok adalah menikah bujang. Artinya kan menikah. Kalau bujang itu belum menikah. Contoh kayak saya kan masih bujang. Umur juga masih berapa, buru-buru sekali mau nikah. Kayak gitu. Jadi metodenya kan gampang. Jadi kita bisa, ini metode yang paling mudah. Dimana titik ini kita pemisalan saja apa yang cocok kata penghubungnya.
Ada juga metode yang misalkan dia samakan di sini apakah dia kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Biasanya kan teman-teman ada yang bingung mana kata sifat, mana kata benda, dan seterusnya. Ya lebih baik kita menggunakan konsep yang pemisalan saja. Oke? Itu untuk nomor 8. The last number untuk satu nomor lagi. Ini kan 2 tadi, ini yang kita gunakan 3. Di mana ada pasien, ini agak turun. Sorry. Ini ada pasien, dokter, dan resep. Kira-kira pemisalan apa yang cocok untuk menjawab analogi ini? Jadi misalkan pasien ini kan membutuhkan, susahnya menulis. Butuhkan, bukan membunuh. Membutuhkan dokter. Jadi pasien membutuhkan dokter. Dokter ini memberikan resep. Oke, memberikan resep. Jadi kan cocok, pasien membutuhkan dokter, dokter memberikan resep. Jadi yang paling mungkin ya murid ya sudah pasti membutuhkan guru, guru pasti memberikan tes. Penumpang membutuhkan supir, supir memberikan suntikan, ini sudah salah. Pasien membutuhkan suster, suster memberikan suntikan, ini cocok, tapi pasien ya akan membutuhkan dokter, kayak gitu. Jadi yang ini di atas salah. Masinis kereta rel, untuk kereta membutuhkan rel. Ingat ini kayak model pekerjaan juga. Jadi ya bisa kita gunakan yang jawaban opsi alfa. Jadi kayak gitu saja untuk menjawab tipikal soal analogi. Jadi mungkin teman-teman memperhatikan ini ya sudah mudah dalam menjawab tipikal soal-soal sinonim, antonim, dan analogi. Mungkin teman-teman berlatih-latih saja supaya lebih paham untuk untuk menjawab tipikal soal yang seperti ini. Oke? Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.